Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang ada di studio maupun yang ada di rumah, selamat siang dan selamat datang di acara talkshow hari ini. Saya Rizky Yulianti dan di samping saya adalah rekan saya. Selamat siang, saya Caca. Tema talkshow kita hari ini yaitu tentang gadal atau marah. Pada hari ini kita kedatangan bintang tamu yaitu Syahrul Putra Ramadan. Bintang tamu kita pada hari ini akan berbagi pengalamannya tentang sifat atau perilaku negatif yaitu marah. Selamat siang, Syahrul. Senang rasanya Anda dapat hadir di acara kami ini. Bagaimana kabar Anda? Selamat siang, alhamdulillah baik. Pertama-tama saya ingin bertanya, apa sih definisi marah menurut Anda? Menurut saya pribadi, marah ialah suatu perasaan yang tidak senang dan disebabkan oleh banyak hal. Salah satunya seperti mendapatkan perlakuan yang tidak pantas. Orang yang biasa marah sulit mempertimbangkan mana yang baik dan mana yang buruk. Oke, nah berdasarkan data yang kami peroleh, Anda ini dulunya memiliki sikap atau sifat marah yang sudah terkontrol. Bisa diceritakan seperti apa Anda dulunya? Dulunya memang sangat sulit mengendalikan amarah saya. Walaupun marah merupakan respon wajar saat seseorang menghadapi situasi mengecewakan. Sayangnya tidak semua orang bisa mengendalikan emosi negatif ini, termasuk saya sendiri. Bahkan saya dapat melakukan tindakan di luar akal sehat yang dapat merusak fisik dan mental saya. Karena hal itu, banyak orang yang menganjurkan saya untuk konsultasi ke orang yang lebih profesional, yaitu ke psikolog. Awalnya saya menolak karena saya berpikir orang yang ke psikolog hanya orang yang mengalami gangguan jiwa. Setelah diberitahu oleh keluarga dan teman, ternyata saya salah. Ke psikolog bukan berarti kita gangguan jiwa. Malahan kita ke psikolog untuk mengetahui tentang sikap atau gaya hidup atau kesehatan mental kita. Saya konsultasi ke psikolog dan melakukan terapi selama beberapa bulan, hingga akhirnya saya bisa mengontrol amarah saya. Membahas tentang kesehatan mental dan psikolog, kali ini juga kita akan mengundang Titi Maksuma selaku psikolog yang menangani Syahrul. Dikarenakan beliau sedang berada di luar kota, oleh karena itu kita hanya terhubung melalui Zoom. Baik, kita sudah terhubung dengan Titi Maksuma. Selamat siang, Titi. Selamat siang. Tadi kan kita sudah bertanya tentang definisi marah kepada Syahrul. Nah, menurut Titi selaku psikolog, apa sih definisi marah? Setiap psikolog akan mengatakan bahwa kemarahan adalah salah satu emosi manusia yang bersifat normal. Secara keseluruhan, emosi ini luas rentangnya, mulai dari rasa tersinggung ringan sampai pada kemarahan sangat tinggi. Kemarahan juga dapat memperdayakan kita serta memberi kekuatan dan ketetapan hati. Oke, menurut Anda apa sih penyebab dan akibat dari sifat atau perilaku tersebut? Menurut psikologi, penyebab seseorang itu marah banyak macamnya. Salah satunya karena depresi. Mudah marah bisa menjadi indikasi seseorang mengalami depresi. Biasanya juga disertai dengan rasa sedih terus-menerus hingga kehilangan minat terhadap hal yang sebelumnya disukai. Kondisi ini bisa berlangsung hingga 2 minggu bergantung pada tingkatan depresi yang dialaminya. Sering marah-marah juga dapat berdampak negatif pada kesehatan jantung. Kemarahan memicu perubahan fisiologis yang memengaruhi darah sehingga dapat meningkatkan risiko serangan jantung atau masalah terkait untuk sementara. Pertanyaan selanjutnya untuk Syahrul dan Titi. Bagaimana solusi kalian dalam mengontrol amarah atau menghindari perilaku marah berdasarkan pandangan kalian masing-masing? Menurut yang telah saya pelajari dalam Islam, solusi atau cara menghindari perilaku marah yaitu dengan beristighfar, membaca ta'awuz, berwudu,
menjalankan ajaran Rasulullah SAW. Ketika marah yakni duduk, ketika berdiri berbaring ketika duduk, menempelkan dahi ke tanah, serta berdiam diri dan memberi maaf. Mengontrol emosi atau amarah bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Yang pertama, validasi emosi. Dimulai dari mengenali gejala saat mulai masa marah, beri waktu dan ruang untuk mengenali pemicu rasa marah. Yang kedua, beri jeda. Bisa dengan menghitung 1-10, berjalan kaki sejenak, berkomunikasi dengan orang yang tidak berhubungan dengan pemicu kemarahan. Yang ketiga, teknik mengelola kemarahan, seperti tarik nafas dalam-dalam, meredakan ketegangan tubuh, meditasi, dan lain-lain. Yang keempat, mencari distraksi. Teknik ini beragam, ada yang memilih menyalurkan dalam bentuk mendengarkan musik, menari, menggambar, menulis, atau apapun. Yang kelima, terapi. Terkadang seseorang memerlukan terapi jika kemarahan terjadi dalam frekuensi dan durasi cukup tinggi. Terlebih jika kemarahan tersebut sudah menyebabkan hal negatif seperti menyakiti orang lain, menghancurkan benda-benda, atau berkata kasar. Baik, terima kasih atas pendapat yang Anda berikan. Selanjutnya, apakah dari sekian penonton ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Saya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safwan Daryadi Kusuma. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada saudara Syahrul. Apakah dari sifat atau perilaku Anda merasa menyesal? Apa yang Anda perbuat untuk memperbaiki hal tersebut? Sebenarnya saya tidak menyesali sifat tersebut karena memiliki sifat marah itu manusiawi. Yang saya sesali hal itu, saya tidak bisa mengontrolnya sehingga merusak mental saya. Untuk memperbaiki hal tersebut, saya berusaha memberikan pikiran positif, menenangkan diri, mengucapkan istighfar, dan mengingat keutamaan menjaga emosi dari orang lain. Baik, itulah tadi jawaban dari pertanyaan Safwan. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Ningrum. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Titi Masuma. Apakah Anda bisa menceritakan masalah seperti apa yang membuat emosi seseorang tidak stabil? Gangguan emosi tidak stabil bukan hanya sekedar sering meluapkan kemarahan pada sesuatu, namun bisa saja ada hal-hal yang sebenarnya bukan masalah besar, tetapi itu sangat menjengkelkan untuk mereka yang memiliki emosi yang tidak stabil. Gangguan ini biasanya lebih intens dan meredakannya itu butuh waktu yang cukup lama. Seperti yang saya katakan tadi, pemicu emosi seseorang tidak dapat dikendalikan adalah depresi. Baik, apakah masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Saya. Baik, saya akan bertanya kepada saudara Titi Masuma. Inspirasi atau saran apa yang biasanya Anda berikan kepada tamu Anda ketika konsultasi? Ada beberapa saran yang saya ajukan untuk para konsultan, yaitu yang pertama, melakukan manajemen pernafasan, yaitu tarik nafas perlahan selama 3 detik, tahan 3 detik dan hembuskan perlahan selama 3 detik. Yang kedua, mengubah posisi, yaitu berpindah posisi jika sedang berdiri, cobalah duduk. Yang ketiga, time out, yaitu menjauh sementara dari situasi atau orang yang membuat emosi adalah langkah yang tepat untuk membuat diri lebih tenang. Yang keempat, selesaikan masalah kalau kondisi sudah tenang. Masalah terselesaikan saat emosi tetap terjaga. Dan yang kelima, jangan lupa berdoa dan beristighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rania Abdullah. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Syahrul Ramadan. Apa sih penyebab yang biasa membuat emosi Anda tidak terkontrol? Salah satu penyebabnya yaitu sering mengonsumsi obat-obat terlarang dan terlibat dalam masalah keluarga.
Sekian acara kami hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.